Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video ini saya akan menjelaskan sedikit materi mengenai sejarah tasyrik pada masa Nabi, periode Mekah dan Madinah oleh dosen pengampu Bapak Iqbal S. Hum M. Hum. Sejarah tasyrik pada masa Nabi berawal ketika Allah Subhanahu wa taala mengutus Nabi Muhammad SAW membawa wahyu berupa Al-Quran ketika baginda sedang berada di dalam Gua Hira pada hari Jumat 17 Ramadan tahun 13 sebelum Hijriah bertepatan dengan tahun 610 Masehi. Wahyu terus turun kepada baginda Rasulullah SAW di Mekah selama 13 tahun dan terus berlangsung ketika beliau berada di Madinah dan di tempat-tempat lain setelah hijrah selama 10 tahun sampai baginda Rasulullah SAW wafat pada tahun 11 Hijriah. Namun terkadang wahyu turun kepada baginda Rasulullah SAW dalam bentuk Al-Quran yang merupakan kalam Allah dengan makna dan lafaznya. Dan terkadang wahyu turun yang hanya berupa makna sementara lafaznya dari Rasulullah SAW atau kemudian termanifestasikan dalam bentuk hadis. Dengan dua pusaka inilah perundang-undangan Islam ditetapkan dan ditentukan. Atas dasar perundang-undangan pada masa Rasulullah SAW mengalami dua periode istimewa, yaitu periode legislasi hukum syariat di Mekah yang dinamakan perundang-undangan era Mekah atau Tasyri' al-Makki, dan yang kedua yaitu periode legislasi hukum syariat di Madinah setelah hijrah yang kemudian disebut perundang-undangan Madinah atau Tasyri' al-Madani. Tasyri' pada periode Mekah. Periode Mekah ini terhitung sejak diangkatnya baginda Rasulullah SAW sebagai Rasul sampai beliau hijrah ke Madinah, dan periode ini berlangsung selama 13 tahun. Perundang-undangan hukum Islam pada periode Mekah ini lebih fokus pada upaya mempersiapkan masyarakat agar dapat menerima hukum-hukum agama, membersihkan akidah dari menyembah berhala kepada menyembah Allah Subhanahu wa taala, selain menanamkan akhlak-akhlak mulia agar memudahkan jiwa untuk dapat menerima segala bentuk pelaksanaan syariat. Maka oleh sebab itu, wahyu pada periode ini turun untuk memberikan petunjuk dan arahan kepada manusia kepada dua perkara utama, yaitu yang pertama yaitu mengokohkan akidah yang benar dalam jiwa atas dasar iman kepada Allah Subhanahu wa taala dan bukan untuk yang lain. Beriman kepada malaikat, beriman kitab-kitab, rasul-rasul, dan hari akhir. Dari semua ini bersumber dari Al-Quran yang kemudian dijelaskan dalam beberapa hadis. Yang kedua yaitu membentuk akhlak agar manusia memiliki sifat yang mulia dan menjauhkan dari sifat-sifat tercela. Al-Quran telah memerintahkan mereka agar berkata jujur, amanah, menepati janji, adil, saling tolong-menolong atas dasar kebaikan, memuliakan tetangga, mengasihi fakir miskin, menolong yang lemah dan terzalimi. Selain itu juga, Al-Quran melarang mereka dari akhlak tercela seperti berdusta, menipu, curang, mengingkari janji, berbuat zalim dan aniaya, serta perilaku lain yang dianggap melampaui batas dan menyimpang dari adat kebiasaan. Adapun ciri sosiologis umat Islam pada periode Mekah yaitu yang pertama, jumlah masyarakat Islam sangat sedikit. Yang kedua, masih lemahnya dalam segi kuantitas. Yang ketiga, banyak penentang terhadap dakwah Nabi SAW. Yang keempat, fokus dakwah dan syariat yang disampaikan Nabi SAW
Tasyri pada periode Madinah. Periode Madinah atau periode Bananiyah yakni semenjak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sudah berhijrah ke Madinah selama 10 tahun kurang lebih. Terhitung mulai dari waktu hijrah beliau sampai waktu wafatnya, pada fase ini Islam sudah kuat atau berkembang dengan pesat. Karena jumlah umat Islam sudah bertambah banyak, sudah terbentuk suatu umat-umat yang sudah mempunyai suatu pemerintahan yang gemilang dan sudah berjalan dengan lancar media-media dakwahnya. Dengan keadaan inilah yang mendorong perlunya mengadakan tasyri pada pembentukan undang-undang untuk mengatur perhubungan antara individu dari suatu bangsa dengan bangsa lainnya, dan untuk mengatur pula perhubungan mereka dengan bangsa yang bukan Islam, baik di waktu damai maupun di waktu perang. Untuk kepentingan inilah maka di Madinah ditentukan hukum-hukum tentang perkawinan, perceraian, warisan, perjanjian, hutang piutang, kepidanaan, dan lain-lainnya. Dan juga pada fase Madinah atau Badaniyah ini, hukum kemasyarakatan yang mencakup tentang muamalah, ijtihad, jinayah, mawaris, wasiat, talak, sumpah, dan peradilan. Dalam perundang-undangan hukum Islam pada periode Madinah ini, dalam aspek hukum-hukum praktikal dan dakwah Islamiyah pada fase ini membahas tentang akidah dan akhlak. Oleh sebab itu, perlu adanya perundang-undangan yang mengatur tentang kondisi masyarakat dari setiap aspek. Dari satu persatu, ia turun sebagai jawaban terhadap semua permasalahan, kesempatan, dan perkembangan. Adapun juga ciri sosiologis umat Islam pada periode Madinah ini, yaitu yang pertama, jumlah umat Islam sudah banyak. Yang kedua, umat Islam kuat secara kuantitas. Yang ketiga, Nabi Muhammad SAW sebagai pemegang hak tasyri. Yang keempat, orientasi dakwah Nabi Muhammad SAW tidak hanya pada akidah, namun hukum secara keseluruhan. Sekian, itulah tadi pemaparan singkat mengenai materi tasyri pada masa Rasulullah SAW. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.